Sekilas balik, 8 tahun yang lalu, Mu-chan dan Jin-soo melihat mayat seorang gadis yang dibunuh secara brutal. Dia adalah putri Kwon Sok-ju. Saat ini, kita melihat Mu-chan dihadapkan pada semua wartawan. Min Ji-young mengawasinya melalui layar dari mobilnya, dan Min-soo menontonnya dari tempat tidurnya ditemani seorang wanita. Lalu, Mu-chan pun menghadap para wartawan dan meminta maaf atas pemberitahuannya, bahwa meskipun ia diberi waktu untuk kembali, Mu-chan akan tetap melakukan hal yang sama. Mu-chan pun mengklaim bahwa Getal bukanlah seorang pahlawan, dan dia akan menangkapnya dengan cara apapun. Ketika para reporter mengajukan beberapa pertanyaan, Ju-hyun berteriak tentang kebakaran untuk mengalihkan perhatian mereka dan kemudian melarikan diri dengan Mu-chan. Di unit investigasi khusus, Jin-soo menjelaskan kepada tim mengapa mereka dibohongi. Tentu saja, mereka tidak senang dengan situasi ini. Mereka kemudian mendapatkan telepon tentang kematian istri Baek Gi-chul. Karena para wartawan sedang mengejar-ngejar Mu-chan, Ju-hyun mengajaknya untuk bermalam di rumahnya. Ju-min pun salah paham, dan mereka pun berdebat. Ketika berbicara tentang pria bertopeng di rumah Kwon Sok-ju, Ju-min mengatakan bahwa pria itu berbau seperti aroma kembang api. Mu-chan menduga bahwa itu adalah bau mesiu. Sebuah kilas balik, polisi menunjukkan seorang pria dengan ketidakmampuan intelektual memperkosa dan membunuh putri Kwon Sok-ju. Ayah pria itu adalah supir ketua dan ibunya adalah pengurus rumah tangga ketua. Istri sang ketua adalah anggota dewan yang baru, Min Ji-young. Saat itu, Mu-chan menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya. Di masa kini, Mu-chan dan Ju-hyun kemudian memutuskan untuk mencari anak-anak sekolah yang mengambil video saat dia melarikan diri dari mobil. Mereka kemudian mendapatkan pesan yang menceritakan tentang kematian istri Baek Gi-chul. Hasil visum menunjukkan bahwa dia sempat mencoba melawan pembunuhnya. Hal ini membuat Mu-chan berpikir bahwa pembunuhnya adalah orang yang berbeda dengan pria bertopeng di rumah Kwon Sok-ju, yang jelas-jelas dilatih dalam seni bela diri. Keesokan harinya, di sekolah, Ju-min dan Ji-hoon melihat seorang perundung yang sedang merundung temannya, yang mana para perundung itu merupakan rentenir sekolah. Ju-min yang melihat hal itu pun segera menyelamatkan temannya. Namun, sayangnya, dalam hal itu membuat tangan Ji-hoon terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Alhasil, tangan Ji-hoon digips. Ji-hoon sendiri merupakan cucu dari dokter rumah sakit tersebut. Sementara itu, dalam rekaman keamanan pemakaman Gi-chul, Mu-chan melihat super taksi yang mengantar Gi-chul pada malam pembunuhan istri Gi-chul. Sementara itu, Chul-min menunjukkan kepada sipir penjara surat-surat yang telah diterima Kwon Sok-ju dari penggemar nomor satunya dan menyarankan sipir untuk menyingkirkannya. Ju-hyun bertemu dengan Choi Do-hee dan terlihat jelas bahwa mereka saling mengenal. Ternyata, Do-hee adalah orang yang mengekspos Ju-hyun sebagai pengadu. Ju-hyun tahu bahwa Do-hee memiliki kontak Getal, namun Getal menolak untuk memberikannya. Mereka berdebat dan Ju-hyun pergi. Do-hee pun segera menghapus ID email Getal dari ponselnya. Di tempat lain, Chul-min bertemu dengan Mu-chan dan menunjukkan surat-surat yang ditulis oleh penggemar nomor 1. Dia telah mengirimkan surat-surat ini kepada Kwon Sok-ju selama bertahun-tahun. Di kantor, Mu-chan memberikan surat-surat tersebut kepada Ju-hyun dan memintanya untuk menganalisis data. Dia melakukannya dan mengungkapkan bahwa surat itu dikirim dari tempat yang berbeda. Sesuai dengan isinya, dia sangat yakin bahwa penulisnya adalah Getal karena dia telah menulis tentang 2 korban pertama dari pengumpulan suara pembunuhan. Namun sepertinya ada beberapa halaman yang hilang. Ju-hyun menyadari bahwa Kwon Sok-ju pasti telah menghapusnya dan menginginkan sesuatu dari mereka sebagai balasannya. Di ruang keamanan penjara, Mu-chan bertemu dengan sipir penjara yang membahas bahwa Kwon Sok-ju telah menemui dokter untuk penyakit asmanya. Dia menyuruh sipir untuk meninggalkan ruangan dengan kemudian melihat Ju-hyun berbicara dengan Kwon Sok-ju melalui rekaman keamanan. Dia memutar rekaman musik yang ditemukan di rumah Kwon Sok-ju dan dia tampak menikmatinya. Ju-hyun pun menunjukkan surat-suratnya dan Sok-ju mengaku telah menghancurkan beberapa halaman. Sok-ju memberikan sebuah proposal resmi bahwa dia akan membantu jika mereka mengeluarkannya dari penjara. Kemudian, kita melihat bahwa Kwon Sok-ju memang dibebaskan dari penjara. Kwon Sok-ju juga memberitahu Ju-hyun tentang bagaimana negara ini bekerja dengan sistem hierarki vertikal. Itulah sebabnya mengapa para penjahat dibebaskan. Dia kemudian menyiratkan bahwa target Getal berikutnya adalah dari kalangan militer.